Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal 8 saya akan membacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, lepaskan umatku. Kalau kita mengobservasi di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ini, dalam perikop pertama, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut? Tentunya ada Tuhan yang berfirman kepada Musa. Ada Musa, ada Harun, ada Firaun, juga ada ahli mantra yang juga dapat mengadakan mujizat, mengeluarkan kata. Peristiwa apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun, menyampaikan firman Tuhan, supaya Firaun melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir untuk beribadah. Kalau Firaun tidak mengizinkan, Tuhan akan menghukum Firaun dan Mesir dengan tulah kata. Pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita pada sebuah seruan ilahi yang tegas. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ini bukan hanya seruan kepada Firaun ribuan tahun yang lalu, tetapi ini juga merupakan panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, agar kita umat-umat Tuhan tidak terikat oleh kuasa dosa, tidak terikat oleh penindasan rohani, sehingga kita bebas beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Pada waktu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir. Tuhan memakai Musa sebagai utusan untuk menuntut pembebasan umatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ini, kita membaca salah satu perintah Tuhan melalui Musa. Firaun harus melepaskan Israel, melepaskan umat Tuhan, agar umat Tuhan dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat serius dengan kebebasan umatnya untuk menyembah Dia tanpa halangan apapun. Tuhan mau umatnya itu bebas beribadah kepadanya. Tuhan menginginkan hubungan yang dan ibadah yang sejati dari umat-umatnya. Pelajaran yang pertama dari peristiwa atau kisah ini, Tuhan membenci penindasan. Penindasan Mesir melambangkan kuasa dosa dan belenggu dunia ini. Firaun adalah gambaran dari iblis yang selalu ingin menahan orang percaya supaya tidak lepas dari ikatan dosa. Dan Tuhan menentang kuasa jahat itu. Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya terikat. Dalam Yesaya 58 ayat 6 dituliskan, bukankah berpuasa yang ku kehendaki ialah
melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Jadi Tuhan tidak mau kalau umatnya itu terikat. Ada belenggu-belenggu kuasa kegelapan, belenggu-belenggu dosa yang mengikat. Tuhan membebaskan umatnya supaya hidupnya merdeka. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani bisa beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan membebaskan supaya kita beribadah. Pembebasan umat Tuhan, bangsa Israel, bukan hanya supaya mereka bebas dari Mesir, tetapi supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Tujuan kebebasan sejati adalah persekutuan dengan Allah. Kita dibebaskan dari dosa supaya kita hidup kudus, supaya kita menyembah Allah, supaya kita melayani Dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 dituliskan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan membebaskan kita supaya kita benar-benar merdeka, tidak terikat oleh dosa. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup kudus, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah dengan bebas. Apakah kita sudah menggunakan kemerdekaan rohani yang sudah Tuhan berikan untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau kita masih terikat ternyata? Tuhan sudah membebaskan kita umat-umatnya. Yang ketiga, kita belajar dari ketaatan Musa dan konsekuensinya. Musa taat membawa pesan Tuhan, meskipun Musa tahu Firaun keras hati. Kadang tugas pelayanan itu berat, tetapi Tuhan menyertai orang yang setia. Musa menjadi contoh iman dan ketaatan di tengah tekanan. Kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang seperti Musa, yang tetap beriman kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sekalipun hidup kita sedang dalam tekanan, dalam masalah, persoalan, pergumulan, dihimpit oleh berbagai macam hal, kita tetap beriman dan taat kepada Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan. Apa yang menjadi Firaun dalam hidup kita? Apa yang masih membelenggu kita? Apakah itu dosa? Apakah itu kebiasaan yang buruk? Apakah itu tekanan hidup yang menahan kita untuk supaya kita tidak bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Tuhan membebaskan kita. Mintalah Tuhan membebaskan. Percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa manapun yang mengikat kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang membelenggu mengikat kita. Tuhan sanggup membebaskan, dan Tuhan sudah membebaskan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Gunakan kebebasan rohani untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Gunakan kebebasan rohani untuk kita melayani Tuhan. Gunakan kebebasan rohani untuk kita memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya. Seperti Musa yang taat. Ya, kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat, menjadi alat Tuhan untuk membebaskan orang lain, membebaskan orang-orang yang terbelenggu melalui doa kita, melalui pemberitaan firman, melalui teladan hidup, kesaksian kita. Biarlah kita menjadi alat Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, lepaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan rindu membebaskan kita sepenuhnya. Dan Tuhan sudah mengerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan mau kita beribadah kepadanya dengan bebas, dengan sepenuh hati. Biarlah setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita hidup bagi Dia, hidup memuliakan Tuhan, hidup beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Engkau Allah yang sudah menebus kami. Engkau mau kami umat-umat-Mu yang sudah dibebaskan, yang sudah ditebus, beribadah kepada Engkau. Engkau mau hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Tuhan terus pimpin kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati seluruh keluarga GBD Ilsa di Magelang dimanapun mereka berada. Allahku Engkau, kami keluarga GBD Ilsa di Magelang hendak bersyukur kepadamu Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.